Owe Huilan, seorang putri etnis Tionghoa yang tercatat sebagai orang terkaya di Indonesia asal Semarang. Owe Huilan yang seorang putri keturunan Cina lahir tahun 1889 di Semarang. Berikut ini adalah kisah pilu Owe Huilan yang dikutip dari akun TikTok Anyebong21. Dalam video kisah tragis Owe Huilan tersebut tercatat kalimat pembuka yang tertulis, "Apakah uang sungguh bisa memberikan kebahagiaan? Ikuti kisah hidupnya." Ayah saya Owe Toingham yang lahir tahun 1866 adalah orang terkaya dan sangat disegani di kota Semarang pada masa itu. Ia menjadi orang terkaya berkat usahanya di bisnis gula dan opium. Seluruh pabrik gula di tanah Jawa milik ayah saya dan mengantarkan ayah saya berada di jajaran orang terkaya di Asia pada masa itu. Karena Owe Huilan membayar pajak sangat besar kepada pemerintah Hindia Belanda, dia diangkat menjadi wali kota perwakilan etnis Cina di Hindia Belanda. Ayah saya menikah dengan ibu saya Goe Ibing Nio pada tahun 1886 karena dijodohkan. Dalam perjalanan kehidupan pernikahan ayah saya, ibu saya tak bahagia karena tak bisa memberikan seorang putra sebagai penerus ayah saya. Sejak kecil saya sudah hidup serba mewah. Di usia yang masih kanak-kanak saya sudah memakai kalung emas berliontin berlian 80 karat. Pernah suatu ketika saat hari ulang tahunku saya mengundang semua teman untuk datang ke pesta ulang tahunku, namun tak satupun teman-temanku yang datang ke pesta. Karena peristiwa memalukan bagi keluarga kami itu, ayahku kemudian memberi hadiah sebuah kebun binatang lengkap dengan hewan seisinya sebagai pengganti teman saya. Kakakku Owe Chonglan hidupnya seperti tak pernah bahagia dan selalu marah kepada ibuku lantaran dia merasa, ayah lebih mengistimewakan aku daripada kakakku. Sikap kakakku itu membuat ibuku sering menangis. Keluarga kami hidup di sebuah istana di atas tanah seluas 80 hektar di Semarang dengan memperkerjakan sebanyak 200 pembantu dan 10 orang koki pribadi. Meski tidak dikaruniai seorang putra, Owe Tiongham tak pernah berpikir untuk menceraikan istrinya yaitu ibuku, namun ayahku mempunyai banyak gundik dan akhirnya Owe Tiongham mengakui 7 orang perempuan sebagai istri yang seluruhnya mempunyai 49 anak selama hidupnya. Namun Owe Huilan merasa ayah memiliki istri lebih dari itu, demikian pula keturunannya. Di antara semua istri Owe Tiongham, Lucy Ho lah perempuan terakhir yang berhasil membuat ayah saya hengkang dari Hindia Belanda. Lucy Ho memberi 7 keturunan kepada ayah saya meski usianya hanya beberapa tahun di atasku. Namun Lucy Ho adalah orang yang paling tidak suka kepadaku. Dengan kondisi tersebut ibu saya Goe Ibing Nio tak tahan lagi hidup bersama suaminya dan memutuskan membawa saya dan kakak saya ke London, Inggris. Awalnya saya menolak diajak pindah, namun setelah ditakut-takuti jika ibu tirinya akan menyakitinya, Owe Huilan akhirnya mau ikut pindah ke London. Dengan kekayaan ayah saya bisa hidup senang dan bergaul dengan bangsawan Eropa. Karena sering bergaul dengan bangsawan Eropa, akhirnya saya dijodohkan dengan Menteri Luar Negeri Cina Wellington Ko. Awalnya saya menolak, namun karena didesak ibu saya demi menjaga kehormatan keluarga, akhirnya saya bersedia menuruti ambisi Goe Ibing Nio ibuku untuk menikah dengan Wellington Ko. Mendengar pernikahan itu ayah marah dan tak menghadiri pernikahanku. Namun Owe Toingham tetap membiayai seluruh pesta pernikahanku dengan sangat mewah. Namun pesta yang mewah justru membuat suamiku kesal karena dianggap menghambur-hamburkan uang, padahal itu dibiayai ayahku semua. Dari pernikahanku dengan Wellington Ko dikaruniai 2 putra. Ayahku tak pernah menyukai suami saya meskipun seorang pejabat negara, namun Owe Toingham sangat menyayangi anak-anakku dan diungkapkan dengan membangun istana dengan 20 kamar mewah di Singapura. Owe Tiongham meninggal secara mendadak ketika bertemu saya di Singapura. Saat itulah saya merasa tidak ada lagi yang melindungi keluarga saya baik secara ekonomi maupun kekuasaan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah istri terakhir mendiang Owe Tiongham justru mendapat warisan terbanyak dan itu membuat keluarga lain menuntut secara hukum di pengadilan. Karena kesedihan dan permasalahan antar keluarga berlarut-larut, akhirnya kami pindah ke ibu kota Shanghai, Cina dengan menempati rumah bekas istana peninggalan Raja Cina. Namun sayang, ketika negeri Cina diserang tentara Kekaisaran Jepang, rumah yang kami tinggali bersama keluarga dirampas tentara Jepang dan kami sekeluarga melarikan diri ke Amerika Serikat untuk menyelamatkan diri. Usaha Owe Tiongham semakin sukses di tangan Owe Chonghao, saudara tiri saya. Dia melobi pemerintah Hindia Belanda dan berhasil mempertahankan harta kekayaan mendiang ayah saya Owe Tiongham. Namun sayang, salah satu saudara tiri saya lainnya bernama Owe Chongchai terjun di dunia politik, sehingga ketika Indonesia merdeka perusahaan ayah saya disita pemerintahan Soekarno karena dianggap tidak nasionalis. Perusahaan ayah saya hingga kini menjadi BUMN dengan nama Raja Wali Nusantara Indonesia Persero.
Tak hanya itu, istana keluarga kami di Semarang juga disita hingga keluarga kami terpaksa melarikan diri ke Singapura dan Eropa. Saya pernah menjadi duta besar Cina untuk Amerika Serikat. Namun pergolakan politik Cina yang tak menentu saat itu membuat suami saya diusir dari Cina ke Taiwan. Sisa warisan harta ayah saya belikan rumah mewah di sana. Selama di Amerika saya disegani dan dihormati karena kekayaan saya. Bahkan saya sempat dipercaya istri Presiden Cina saat itu untuk mendampingi saat melawat ke Amerika. Tetapi, rumah tangga kami tak seindah kemewahan dan kekayaan kami. Wellington Ko suami saya ketahuan selingkuh dan menikahi seorang wanita tanpa sepengetahuan saya. Kesedihan saya bertambah dengan meninggalnya Yu Chang anak pertama saya dan pada saat itulah gelar bangsawan saya hilang. Padahal saya dan suami saya sudah menghabiskan banyak harta untuk perjuangan negara. Beberapa waktu kemudian anak kedua kami Fu Chang meninggal. Kedua putra saya meninggal di saat saya menginjak usia 60 tahun, saya pun hidup sebatang kara di Amerika Serikat dan masih tetap bertahan berkat sisa warisan kekayaan Oei Tiong Ham ayah saya. Setelah itu semua, saya menjadi fobia acara pesta dan tak lagi bisa merasakan senang dan bahagia lagi di tengah riuh kemeriahan pesta pora. Akhirnya saya memutuskan hidup bersama anjing-anjing saya. Tragedi pilu seakan tak pernah lepas dari kehidupan saya. Ketika sudah menjalani hidup sebatang kara bersama beberapa ekor anjing rumah saya dirampok dengan menyandera semua anjing saya. Akhirnya seluruh uang dan perhiasan yang saya miliki saya serahkan ke para perampok. Setelah perampokan itulah saya baru menyadari bahwa harta dan kemewahan yang saya miliki sejak kecil hingga sekarang, tak mampu menghindarkan saya dan keluarga saya dari musibah dan bencana. Hidup serba mudah dan serba mewah ternyata tak bisa membeli kebahagiaan dan ketentraman hidup. Setelah semua tak ada lagi, suami, anak-anak dan harta, barulah saya menyadari selama ini saya jauh dari Tuhan. Di tengah kekalutan pikiran dan batin akhirnya saya sadar dan saya berusaha menerima dan merelakan semua yang telah terjadi. Hingga ada satu harta yang masih bisa saya nikmati dan menjadikan saya masih ada kesempatan untuk bersyukur, yaitu kesehatan dan umur yang panjang yang diberikan Tuhan kepada saya. Sepenggal kisah yang dilatar belakangi kisah nyata orang terkaya di Indonesia asal kota Semarang dari keluarga etnis Tionghoa tersebut mengajarkan kita bahwa kekayaan dan harta bukan tujuan hidup, karena semua ada masanya tidak akan selamanya. Musibah, kesulitan dan kesusahan hidup bukan hanya milik orang miskin, bukan hanya milik orang bodoh, bukan hanya milik orang rendahan. Orang kaya, pintar bahkan orang berpangkat pun pasti mengalaminya. Sehingga jangan mengukur segala sesuatu hanya dengan nilai materi dan harta kekayaan saja. Semoga kisah nyata ini menginspirasi kita semua sehingga kita dapat selalu belajar bersyukur atas apa yang telah kita miliki, yang telah kita hasilkan atau yang telah kita raih seberapapun kecilnya.